Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Fatih. Video ini bisa Anda tonton karena yang share status ini udah lebih dari 50 orang. Ya, di sini udah ada 60 dan saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah berpartisipasi atas proses transfer ilmu ke kawan-kawan yang ingin belajar tentang internet marketing atau online marketing. Nah, di video kali ini saya akan ngebahas mengenai riset kompetitor dan riset keyword. Nah, langsung aja kita masuk. Jadi apa itu keywords? Keywords adalah kata kunci atau kalimat yang kita tulis di form pencarian Google. Jadi sebisa mungkin posisikan diri kita, ya, kita ini kan sebagai pemain SEO, sebagai optimizer. Nah, sebisa mungkin posisikan diri kita sebagai seorang pencari sebelum memulai melakukan optimasi. Jadi apa sih yang sebenarnya paling sering diketik sama orang? Nah, itulah yang kita jadikan kata kunci, ya. Jadi keywords itu ya sesuatu yang diketik oleh kebanyakan orang di form pencarian Google. Oke, itu definisi keywords. Kemudian di sini ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita melakukan riset kompetitor dan riset keyword. Ini sebenarnya nggak harus urut ya. Ini poin-poin aja. Jadi ini nanti mau urutannya mau dibalik-balik nggak masalah. Yang jelas dalam melakukan proses optimasi atau sebelum melakukan proses optimasi kata kunci, kita perlu melihat apakah kata kunci tersebut sudah dioptimasi oleh orang lain atau belum. Nah, di sini ada add-on atau extension ya, kalau di Chrome, kalau di Firefox itu add-on, kalau di Chrome extension namanya SEO Moz atau Moz Toolbar. Nah, teman-teman bisa install dulu. Gampang, tinggal ketik di sini. Tinggal search aja SEO Moz Firefox atau Chrome. Nanti ketika di enter begitu nanti akan muncul, ikutin aja petunjuknya. Nah, setelah diinstal, kalau di Firefox nanti akan muncul toolbar seperti ini. Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara membacanya. Nah, di sini kita langsung study case ya. Jadi catering Surabaya ini adalah kata kunci. Di sini ada tiga kata kunci yang semuanya menyasar produk service yang sama, jadi berbasis lokasi yang sama. Semuanya menyasar catering dan lokasinya ada di Surabaya, jadi location base, berbasis lokasi. Kenapa ada 3 kata kunci? Karena ternyata memang 3 kata kunci ini banyak yang nyari gitu, ada yang nyari. Oke, balik lagi ke sini. Lihat PA dan DA di SERP. SERP ini Search Engine Result Page. PA adalah Page Authority, domain adalah Domain Authority. Nah, kalau 10 besar, ini kan di setiap halaman hasil pencarian itu kan setiap halamannya menampilkan 10 website ya. Jadi di sini kalau 10 besar semuanya Domain Authority dan Page Authority masih kurang dari 20 nilainya. Nah, di sini langsung aja, di sini kelihatan ya. Di sini ada nilai PA, DA, Page Authority, Domain Authority. Di sini ada PA, DA. Jadi kalau masih kurang dari 20, Page Authority dan Domain Authority-nya masih bisa kita masuki dengan mudah. Artinya masih memungkinkan bagi kita website baru sekalipun itu untuk masuk. Tapi kalau udah ada 4 yang di atas 20, baik Page Authority maupun Domain Authority-nya,
itu artinya lumayan menguras tenaga. Tapi kalau ada 4 yang udah di atas 30, page authority dan domain authority-nya, ya saran saya sebaiknya tinggalkan, kecuali ada budget khusus. Dan kalau udah bermain budget ini artinya udah di luar SEO, itu nanti masuknya ke Google AdWords. Jadi kalau udah main Google AdWords itu website Anda mau nggak dioptimasi dengan strategi SEO pun bisa muncul. Nah, tapi kita akan nggak ngebahas tentang itu ya, kita ngebahas tentang SEO. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi dari poin yang barusan kita pelajari di sini, ya, paling nggak angka 20 ini bisa kita jadikan patokan. Nah, di sini bisa kita lihat domain authority-nya udah 26, page authority-nya masih 1. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi sebelum kita melihat angka-angka ini ya, itu perlu kita pahami dulu bahwa Google ini menyembunyikan algoritma, cara mereka membuat ranking untuk sebuah situs. Google merahasiakan itu, hanya tim Google yang mengetahui. Jadi nggak ada satupun orang yang tahu. Makanya kadang, dan bukan kadang sih, cukup sering nanti ketika Anda melakukan riset kompetitor atau riset keyword, Anda akan cukup sering menjumpai situs-situs yang memiliki nilai aneh begitu, tapi dia mendapatkan ranking di Google. Contohnya adalah ini. Dia mempunyai domain authority dan page authority-nya 1, tapi dia dapat posisi di Google. Ini agak aneh, yaitu yang saya bilang, dan ini akan sering sekali Anda jumpai, nggak hanya 1-2, dan itulah yang disebut dengan rahasia Google begitu, Google Secret. Nah, tapi paling nggak di sini kita punya teori, punya ilmu yang nanti dari situ kita bisa menilai apakah kita bisa masuk ke sebuah keywords atau enggak. Yang kayak gini-gini nggak usah dijadiin patokan, tapi paling enggak ketika di halaman sini di 10 besar ini ada 4 website yang domain authority atau page authority-nya udah di atas 20, itu artinya tingkat persaingannya udah lumayan berat. Nanti ya perlu ada kerja ekstra. Nah, ini kita cek ya. Ini ada 1, kemudian 2, 3, 4. Nah, untuk situs-situs gratisan, di sini kita bisa lihat blogspot.com. Kemudian kita bisa lihat juga facebook.com. Itu Google mempunyai pola penghitungan yang berbeda untuk situs-situs semacam ini. Jadi blogspot.com, wordpress.com, Twitter, Facebook. Karena apa, Kak? Karena kalau nggak dibuat algoritma yang berbeda oleh Google, ya bisa dipastikan setiap kata kunci yang kita tulis di sini yang muncul ya mereka aja. Tapi enggak dengan situs-situs gratisan ini. Yang jelas kita juga nggak tahu cara Google menghitung itu seperti apa. Tapi paling enggak ketika situs-situs gratisan ini masih muncul di sini, apalagi kita lihat di sini page authority-nya masih 1 ya, masih kecil begitulah intinya. Itu artinya di sini masih sangat memungkinkan bagi kita untuk masuk, walaupun agak berat karena udah ada 4 yang di atas 20, terutama untuk page authority-nya ya. Page authority-nya ketika udah ada yang di atas 20, udah ada 4, 1, 2, 3, dan ini kayak 18 sama mana tadi, sama 16 ini udah bisa dikategorikan mendekati angka 20, artinya udah lumayan juga. Nah, di sini untuk kata kunci catering Surabaya ini bisa dibilang di level
pertengahan lah, persaingannya menengah. Tapi masih ada kesempatan bagi kita untuk masuk. Kemudian ketika kita beralih ke kata kunci yang lain, jadi di sini hanya ditambah kata di begitu di Surabaya. Kemudian di sini juga ada penambahan murah. Tapi di sini masih menggunakan strategi yang sama berbasis lokasi, karena ketika kita berbicara tentang jasa servis itu selalu berbanding lurus dengan lokasi apapun gitu. Jadi nggak mungkin kan orang mencari servis yang dia tinggal di Surabaya tapi masa nyari catering di Jakarta. Itu ya nggak logis gitu. Pasti dia mencari yang terdekat yang ada di kotanya. Oke. Kalau kita perhatikan di dua kata kunci yang lain, itu bisa kita lihat yang muncul di situ ya itu lagi gitu. Ya kalau teman-teman perhatiin, yang muncul tuh ya dia lagi. Ini juga sama. Nah, setelah kita bisa menilai bahwa ternyata kata kunci ini berada pada tingkat persaingan yang seperti ini. Selanjutnya kita perlu melakukan riset keyword di Google Keyword Planner. Jadi kita cek seberapa banyak sih yang mencari kata kunci itu. Jadi yang mencari kata kunci catering Surabaya ini ada berapa banyak sih? Kalau misalkan tingkat pencariannya nggak terlalu besar, untuk apa kita berjuang di sini kan? Berjuang untuk bisa masuk ke 10 besar ini untuk apa gitu. Tapi kalau ternyata tingkat pencariannya itu lumayan, katakanlah setiap bulannya di atas 50, ketika kita berbicara tentang produk service ya, otomatis kita juga berbicara tentang omset. Catering adalah service yang omsetnya lumayan besar. Jadi kalau kita berbicara tentang pernikahan aja, misalkan resepsi pernikahan itu untuk kota-kota besar itu paling enggak rata-rata harga rata-rata itu ya, setiap event pernikahan itu paling enggak 50 juta. Artinya apa? Kalau misalkan kita 1 bulan cuma dapat sekali aja itu, ya bisa dibilang udah lumayan lah. Tapi logikanya nggak cuma sekali, apalagi ketika kita bisa masuk ke halaman 1 Google. Nah, untuk melihat apakah kita layak untuk memperjuangkan kata kunci itu perlu kita cek dulu, ada yang cari nggak sih dan seberapa banyak yang cari setiap bulannya. Kayak gitu, itu kita perlu cek. Nah, teman-teman bisa masuk ke Google Keyword Planner, ketik aja Google Keyword Planner di form pencarian Google, kemudian klik yang paling atas. Nah, nanti akan masuk ke halaman seperti ini. Klik masuk ke AdWords, kemudian akan masuk ke halaman seperti ini. Ini kalau bahasa Indonesia gitu ya. Klik bagian alat, kemudian perencana kata kunci, atau kalau yang bahasa Inggris nanti Keyword Planner. Ini diklik, kemudian kita akan masuk ke halaman seperti ini. Ya, pilih yang telusuri ide kata kunci dan grup iklan baru. Ini diklik. Kemudian kita masukkan kata kuncinya catering Surabaya. Yang lain-lainnya kita skip aja. Kemudian untuk lokasi, ini kita pilih Indonesia. Nggak tahu kenapa saya nggak memasukkan kota atau wilayah. Saya cukup memasukkan negara. Ya kalau saya begitu, nanti teman-teman bisa coba bereksperimen sendiri. Nah, ketika kita udah pilih Indonesia, kita klik di elemen kosong untuk karena di sini nggak ada tombol OK-nya begitu ya. Kemudian di sini untuk pilihan bahasa juga pilih yang Indonesia karena kita menyasar segmen Indonesia. Kemudian klik di elemen kosong. Jadi udah cukup masukkan kata kunci, kemudian negara dan bahasa. Yang lainnya nggak perlu. Kemudian klik dapatkan ide. Nah, nanti Anda akan masuk ke halaman seperti ini. Di sini ada ide grup iklan. Ya, di sini
ide grup iklan ini yang ada kaitannya dengan catering begitulah ya, tapi ini berupa grup. Kita nggak akan bahas tentang ide grup iklan. Anda bisa langsung masuk ke ide kata kunci. Jadi ini diklik ide kata kunci. Nah, nanti di sini kita bisa lihat kata kunci catering Surabaya. Ini pencarian bulanan rata-ratanya itu berapa. Nah, kita bisa lihat di sini ternyata cukup tinggi, 590. Nah, kemudian persaingan di sini ini adalah persaingan iklan ya. Jadi kalau kita arahkan mouse kita ke sini, kursornya ke sini, nanti kita akan ada penjelasan di situ Google tentang angka gitu. Jadi kami menghitung jumlah pengiklan yang menolak setiap kata kunci relatif. Jadi ini kita bisa lihat di sini ya. Di sini iklannya juga masih bisa dibilang ini belum spesifik oleh vendor. Artinya memang nggak ada persaingan terkait dengan AdWords-nya. Jadi di sini kan yang kita pakai Google Keyword Planner ini kan produknya Google AdWords. Nah, Google AdWords kan ini Google apa namanya? Kita pengen iklan di Google begitu. Jadi tingkat persaingan iklannya masih rendah. Kalau kita pengen iklan, kita bisa ngiklan. Tapi kita nggak ngomongin tentang ini ya. Ini bukan persaingan di SEO-nya, bukan persaingan di halaman hasil pencariannya, tapi ini persaingan iklan. Ini nggak perlu dilihat kecuali Anda pengen ngiklan. Yang kita lihat adalah angka ini. Untuk sebuah service ataupun produk produk non service gitu, artinya produk barang ataupun produk service, itu kalau saya pribadi pencarian per bulan di atas 50 itu udah luar biasa. Jadi ini kalau bisa dibilang ini sangat amat luar biasa begitu. 590 pencarian rata-rata setiap bulan dari satu kota. Bayangkan ini dari satu kota 590. Misalkan dalam satu bulan ya Anda dapat satu aja. Tadi saya bilang omsetnya 50 juta. Itu saya pernah sedikit belajar tentang kuliner. Jadi bisnis kuliner itu yang bagus itu kita harus mengambil margin 50% dari modal. Artinya kalau di sini omset 50 juta, itu paling enggak keuntungan bersih kita tuh bisa sampai 20 juta. Jadi bayangkan Anda dapat satu project catering aja. Ya, ini di sini kan kita bicara sebagai apa ya? Ya nanti posisi Anda saya nggak tahu, Anda sebagai vendor atau sebagai makelar atau sebagai maklar begitu. Tapi ketika di sini posisi Anda sebagai vendor, kalau Anda bisa dapat satu transaksi dalam satu bulan, artinya Anda sudah dapat keuntungan 20 juta. Itu angka yang bisa dibilang udah lumayan lah. Nah, di sini bisa Anda bayangkan 590 pencarian setiap bulan. Nolak ini kalau Anda nggak mampu melayani permintaan begitu kan. Nah, jadi ternyata dengan melihat kompetitor di sini yang walaupun ketika kita balik ke sini ternyata lumayan menguras tenaga begitu, tapi angka ini ternyata masih layak untuk diperjuangkan karena nilai transaksinya yang bisa dibilang wah begitu. Oke. Ini adalah langkah sederhana dalam meriset sebuah kata kunci. Apakah kita berani untuk masuk ke sebuah kata kunci atau enggak? Ya. Dari sini kita udah bisa menilai kompetitornya, kemudian udah ketahuan tingkat rata-rata pencarian per bulannya berapa. Nah, artinya angka-angka yang barusan kita pelajari ini adalah ilmu atau modal yang perlu Anda kuasai dan Anda perlu menyesuaikan untuk produk-produk yang saat ini Anda kelola atau Anda miliki. Nanti silahkan lakukan riset
apakah produk yang saat ini Anda pegang itu masih memungkinkan bagi Anda untuk dioptimasi lewat search engine atau enggak. Kalau memang udah nggak bisa, sebaiknya tinggalkan. Tapi kalau misalkan Anda masih mungkin untuk masuk ke kata kunci turunan atau low competition keyword, kenapa enggak? Low competition keyword. Jadi di sini sebenarnya kita bermain tentang psikologi. Low competition keyword itu psikologi. Jadi kita mencoba menembak kata kunci terhadap segmen yang sama tapi dengan kata kunci yang berbeda. Untuk lebih jelas tentang low competition keyword, Anda bisa baca di situs saya reforma.com. Di situ ada artikel asiknya bermain SEO dengan low competition keyword. Nah, untuk materi-materi lainnya saya pikir Anda bisa baca-baca di sini. Anda juga saya sarankan untuk membaca domain authority dan page authority. Kemudian low competition keyword dan persiapan SEO untuk website berusia dini. Ini penting. Jadi sebelum Anda bisa melakukan optimasi off page. Jadi di SEO itu ada on page, ada off page. Sebelum Anda bisa mengoptimasi yang off page-nya, itu perlu waktu. Jadi istilahnya tuh Istilahnya tuh cooking begitu. Ada istilahnya cooking online. Jadi membiarkan situs Anda selama 3 bulan itu tidak dilakukan optimasi off page-nya. Mungkin nanti saya akan bahas di video selanjutnya mengenai backlink dan mengenai on page dan off page. Jadi di SEO itu ada banyak faktor, tapi nanti kalau saya pribadi itu saya hanya menggunakan 5 faktor utama yang mungkin 5 faktor ini akan saya bahas di video berikutnya. Jadi ada faktor on page dan off page. Di on page sendiri itu ada 4, kemudian di off page itu ada 1. Jadi total ada 5. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Ya, paling enggak Anda bisa mencoba riset melakukan riset kompetitor dan riset kata kunci terkait dengan produk yang mungkin saat ini sudah Anda pegang, atau mungkin Anda ingin meriset produk atau service yang lain. Oke, seperti biasa saya minta bantuan dari teman-teman untuk share video ini sampai target 50 orang. Setelah target tercapai, baru saya akan produksi video selanjutnya. Oke, mungkin itu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.